Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, amma ba'd. Sahabat amal, ketemu lagi kita di video yang kedua ya. Setelah di video yang ke-1 kemarin kita membahas masalah menyemangati jumlowati. Bagaimana sesungguhnya menikah itu separuh dari agama. Mengingatkan ulang saja, menikah itu sunnah dari Rasulullah. Oleh karena itu, setelah semangat sudah ada, kemudian kemampuan juga sudah ada, umur juga cukup, berarti tugas kita berikutnya adalah tugas untuk bagaimana memburu sang pujaan hati itu. Jangan-jangan semangatnya ada tapi akhirnya ada kebingungan. Terus ini saya mau dengan siapa nanti enaknya ya? Nikah dengan siapa ya? Nah, sekarang di video yang kedua ini kita akan cari kiat-kiat, cara-cara bagaimana agar kita bisa menjadi orang-orang yang memiliki jodoh. Kemudian ada yang bertanya, kan jodoh di tangan Allah, Mas? Iya, jodoh tetap di tangan Allah. Tapi kalau tidak kita buru sebagaimana rezeki, ya nanti jangan-jangan tetap di tangan Allah. Maka diperintahkan kepada kita bagaimana berikhtiar agar jodoh itu segera pada kita. Siap kan? Baik. Yang pertama yang harus kamu lakukan adalah berdoa malahan. Kok berdoa? Ya, karena doa itu senjatanya orang mukmin. Minta kepada Allah diberikan jodoh yang terbaik, jodoh yang cocok, yang pas. Bukan jodoh yang sempurna loh ya. Karena nanti jodoh yang sempurna itu datangnya juga akan ketemu yang sempurna. Jangan-jangan kita bukannya sempurna itu. Nah, jadi pertama berdoa. Ya Allah, berikanlah jodoh kepada saya, jodoh yang terbaik dari sisimu untukku. Itu yang pertama. Yang kedua, ini penting sekali, ridho orang tua. Kita sering mendapati satu problem, mereka siap menikah, semangatnya luar biasa, ternyata orang tuanya tidak ridho. Padahal ridho Allah wa ridho walidain. Ridho Allah terletak pada ridho orang tua. Maka bagaimanapun juga yang kedua, setelah semangat ada, niatnya benar, jangan lupa, ridho pada orang tua harus menjadi bagian dari ACC berikutnya. Tips yang ketiga, teman-teman yang saya muliakan, bertemulah dengan para ustadz, bertemulah dengan orang-orang yang benar. Karena orang-orang yang benar, soleh, solehah, akan selalu mengarahkan pada seseorang yang soleh-solehah juga. Nggak mungkin dong, kalau misalkan teman-teman ketemu dengan saya, terus saya menyarankan, kamu nikah dengan itu loh, yang nggak pernah sholat itu loh. Kamu nikah dengan itu loh, yang suka umbar aurat misalkan. Sahabat amal, tentu kita tidak ingin seperti itu. Maka orang-orang yang baik kumpulnya dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh dengan orang-orang soleh, solehah, maka di sanalah Anda akan ketemu komunitas yang baik. Yang terakhir, apa langkah yang kita lakukan agar saat ini kita benar-benar segera mendapatkan jodoh? Jawabannya sama dengan yang pertama, tapi berbeda. Merapat kepada Allah. Merapat kepada Allah. Kenapa merapat kepada Allah itu bagian dari sesuatu yang harus kita lakukan, teman-teman? Karena jodoh kan di tangan Allah tadi. Kalau tidak merapat kepada Allah, merapat kepada siapa dong? Merapat kepada calon mertua, kan pemilik jodoh bukan calon mertua. Pemilik jodoh bukan ustadz kalian, ustazah kalian, tapi kan Allah. Tapi saya ingatkan lagi, merapatnya ke Allah bukan gara-gara mencari jodoh, tapi merapatnya ke Allah karena memang kita sebagai seorang hamba. Hanya kebetulan memang kita punya hajat untuk segera mendapatkan jodoh. Ketemu lagi kan? Dan apa kira-kira yang harus kita lakukan berikutnya agar jodoh itu benar-benar merapat, mendekat, dan akan menjadi bagian dari kita? Jawabannya cuma satu saja. Tunggu di video berikutnya. Di video berikutnya kita akan bahas tuntas bagaimana nanti ijab, bahkan sebelumnya cara melamar menurut ajaran agama termasuk menurut budaya, dan tentu saja malam pertama perlu dibahas, ya perlu juga. Ya, para jumluwati biar semakin penasaran, dan tentu yang paling utama adalah hak kewajiban sebagai suami istri, sebagai bapak, sebagai ibu akan kita bahas di edisi berikutnya. Sampai ketemu, mohon maaf atas segala khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.